Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah hari ini kita masih dikumpulkan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda minggu lalu. Jadi mungkin langsung saja kita mulai. Saya serahkan kepada PJ yang lalu untuk melanjutkan pembahasannya. Silakan Kak Fira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran bagus sih suara aku, Cak? Kedengaran sih? Iya, Kak, Bagus sih? Iya, Kak. Oke deh. Aku lanjutkan materi minggu lalu. Selanjutnya ini materi spina bifida. Ini kompetensi 1. Jadi kita itu harus mengenali dan atau bagaimana gejalanya, enggak sampai sampai penata laksanaan kalau kompetensi 1. Coba next Aca. Nah, sebelumnya itu spina bifida itu masuk ke salah satu neural tube defect. Nah, neural tube defect itu adalah kegagalan atau kelainan kongenital dari sistem saraf pusat yang diakibatkan oleh kegagalan penutupan neural tube. Nah, ini tuh terjadi di trimester pertama, tepatnya itu di minggu keempat kehamilan, minggu keempat pertama kehamilan. Nah, kan itu ada dikenal dengan trilaminar disc, ada itu ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, ektoderm ini nantinya akan bentuk lempeng. Nah, lempeng ini akan berubah menjadi lekukan, terus lekukan ini akan mengalami penutupan yang bisa disebut dengan neural fold. Kemudian neural fold ini akan berubah menjadi neural tube. Nah, ini neural tube harus kita tutup sempurna. Nah, ini proses biasanya terjadi di minggu ketiga atau keempat kehamilan. Nah, spina bifida seperti kebilang tadi, dia itu kegagalan penutupan tulang belakang. Nah, kan itu tulang belakang bagian kaudal ada spinal cord. Spinal cord ini kalau tidak berhasil menutup atau gagal menutup, itu yang disebut spina bifida. Oke, next Aca. Nah, etiologinya itu yang pertama faktor genetik. Tapi ini 95% bayi yang lahir dengan spina bifida itu tidak ada jadi keluarganya yang punya riwayat spina bifida sebelumnya. Kemudian faktor lingkungan, wanita dengan diabetes dan epilepsi dengan obat antikonvulsan tertentu memiliki resiko tinggi rata-rata 1:100 untuk memiliki bayi dengan spina bifida. Obat antikonvulsan itu obat untuk kejang epileptik. Kemudian defisiensi asam folat pada wanita hamil juga dihubungkan dengan spina bifida. Next Aca. Nah, klasifikasi dari spina bifida itu sendiri terbagi atas 2, di mana ada spina bifida occulta sama spina bifida aperta. Nah, ini spina bifida aperta terbagi 2 lagi, ada meningokel, ada myelomeningokel. Tapi Aca, next. Nah, ini kita lihat yang gambar pertama ini spinal yang normal, tidak ada celah, tidak ada kayak menggelum, tidak ada yang keluar di bagian sini. Nah, kalau spina kita lanjut nih ke kalau misalnya seseorang kena spina bifida. Nah, kalau orang kena spina bifida, yang pertama spina bifida occulta. Kalau orang kena spina bifida occulta, dia itu akan muncul celah di sini. Kelihatan mungkin annotate di sini akan muncul celah di bagian sini. Selanjutnya tapi bedanya ini occulta, kan itu occulta artinya sembunyi. Itu bedanya occulta, dia itu spinal cord sama jaringannya itu enggak keluar. Cuma nantinya di sini harusnya sini ada gambar di bagian luar, di sini di bagian luar ada rambut-rambut halus kalau spina bifida occulta. Pas kini di celah ini kan celah keluarnya, di sini ada rambut-rambut halus biasanya. Nah, pembagian dari yang selanjutnya itu pembagian dari spina bifida aperta, ada meningokel. Nah, kalau meningokel itu selaput dan cairan cerebrospinal fluidnya itu keluar jadi ada kayak kantung, ini kayak kantung. Jadi dia terbentuk di bagian luar, ada terbentuk
benjol di bagian luar lah begitu. Selanjutnya tapi tidak keluar gini tidak keluar spinal cord-nya. Nah, kalau mielomeningokel, nah sama ji meningokel, cuman bedanya keluar spinal cord-nya. Nah, ini nih biasa menyebabkan paralisis di ekstremitas bawah. Dia itu menyebabkan kelemahan di bagian ekstremitas bawahnya, sama refleks fisiknya itu menurun. Next saja. Penjelasannya nanti ada jadi slide, nah dibaca sendiri nih. Next lagi aja, langsung ke bagian ya. Selanjutnya materi ACL, PCL, MCL TIRS ini masuk ke SKDI 3A, jadi sampai penata laksanaan awal. Next aja. Nah, next lagi aja. Nah, sebelumnya itu sudah masuk mungkin anatomi toh. Jadi ini yang tanda merah itu yang mau dibahas patologisnya. Jadi lihat nih yang ligamentum cruciatum posterior, ligamentum collateral medial, terus sama ligamentum cruciatum anterior, sama ligamentum collateral lateral. Next saja. Nah, ini ada tabel. Ini tabel kayak ini yang mempermudah untuk membedakan ini ini cedera-cedera. Nah, ini sama-sama semua ada popping sound. Di setiap ini penyakit ada semua popping sound. Terus ada bengkak juga di ACL sama PCL. Jadi ini kayak bingung mau bedakan ACL sama PCL. Terus ACL, PCL, MCL, LCL itu ada semua popping sound-nya. Jadi bagaimana caranya dibedakan? Nah, cara bedakannya itu di special test-nya. Dan ini pertanyaan special test pasti keluar di soal, pasti keluar. Jadi hafal misalnya ini tes spesialnya, tes khasnya untuk setiap cedera. Nah, kalau misalnya ACL dia itu Lehmann test. Terus kalau PCL posterior swag test. Kalau misalnya ada ditanyakan ini misalnya di pemeriksaan di pemeriksaan fisiknya posterior swag test positif, berarti itu pasti PCL TIRS. Kemudian MCL, LCL TIRS. Kalau valgus dia MCL, dia di MCL. Terus kalau varus dia itu LCL. Nah, kalau tata laksananya itu ini kan sampai SKDI 3A. Jadi kita tata laksana awal kayak non operatif. Kayak misalnya ada dikenal dengan RICE. Rest, ice, compress, sama elevate. Nah, RICE itu diistirahatkan kaki yang cedera. Terus kalau ice kita kompres pakai es. Kita kompres pakai es untuk mengurangi bengkak sama nyerinya. Kemudian kompres, dia itu dikompresi maksudnya dibalut dengan perban elastik. Terus elevate ditinggikan ini lutut yang cedera. Dan kalau misalnya nyeri sama bengkak kalau farmakonya kita kasih NSAID ataupun analgetik. Nah, NSAID ini kan untuk mengurangi radang, meredakan nyeri sama menurunkan demam. Terus analgetik ini untuk pereda nyeri. Nah, yang paling gampang sih pasti yang dikenal itu rata-rata paracetamol karena dia kan analgetik antipiretik gitu, anti nyeri sama anti demam kalau tidak salah. Terus kalau ini special testnya sebenarnya tidak terlalu harus kalian tahu bagaimana cara pelaksanaannya karena nanti di CSL akan diajarkan juga. Cuman ada aku kasih masuk gambar-gambarnya ini. Tapi acak next. Nih kalau Lehmann test kayak satu tangan dia tarik yang ini kelihatan mungkin ini panahnya. Toh ada tangan yang dorong lututnya ada yang tarik Kemudian next saja. Ini posterior swag test. Terus nanti kalau tata cara pelaksanaan tesnya ini nanti kalian pelajari lebih lanjut jadi CSL muskular, CSL 1. Jadi kayak lebih penting jika kalian tahu dulu kalau ACL apa pemeriksaan khususnya, kalau PCL apa pemeriksaan khususnya. Cukup sampai situ misalnya dulu. Perlu sih kalian tahu caranya, cuma nanti Terus next saja. Valgus sama varus test. Ini kalau ini kaki kanan, nah ini kalau varus ditarik
Ki ke arah medial, terus kalau valgus ditahan dulu di sini lututnya toh, terus kalau varus dia ditarik ke arah lateral Ki. Oke deh, mungkin dari saya cukup sekian, saya serahkan ke PJ selanjutnya. Baik, sekarang selanjutnya materinya CTS sama lanjut nih CTS dulu. Jadi CTS SKD-nya 3A. Jadi CTS itu sendiri bisa dibaca di sini sindrom terowongan karpal yang merupakan neuropati cerutan yang disebabkan suatu tekanan atau japukan nervus medianus di bawah ligamentum carpal transversus. Jadi yang pertama harus ditahu dulu anatominya bagaimana. Kelihatan Mosko? Kelihatan Mosko atau tidak? BK kelihatan jika. Ya, jadi ini contohnya, ini gambarnya terowongan karpal. Jadi sekitar terowongan karpal itu ada tulang-tulang pergelangan tangan. Nah, di sini ini terowongannya, ada nervusnya, ada juga ligamen-ligamennya. Jadi misal, ya, ndak jalan mustak tabe. oh iya Pak. Lihat saja gambarnya ini di telapak tangan. Pak dikasih rapat, Mak. Jadi ini terowongan karpal, ada nervus medianus, ada ligamentum-ligamentum. Jadi misalnya ada tekanan, jadi kan di sini ada kata-katanya sindrom terowongan karpal disebabkan oleh suatu tekanan. Jadi misalnya ada yang tekan ki ini, makanya terowongan karpalnya, terowongan nervus karpalnya akan tertekan. Nah, kalau tertekan nih nervus medianusnya bisa menyebabkan neuropati pada daerah yang diinervasi oleh nervus medianus. Nah, apa saja yang diinervasi sama nervus medianus? Ada ibu jari, jadi bagian telapak tangan. Nah, kalau nervus medianus itu daerah telapak tangan. Ada ibu jari, jari kedua, jari ketiga, dan setengah dari jari keempat. Setengahnya lagi jari keempat diambil oleh nervus ulnaris. Begitu juga dibalik, kalau dibalik ki bagian depannya itu 1, 2, 3 itu diambil oleh nervus radialis. Nah, kenapa cuma nervus medianus saja? Karena nervus medianus saja yang melewati terowongan yang bisa ada tekanan di sekitarnya. Nah, adapun etiologinya bisa idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya, maksudnya tiba-tiba begitu, atau adanya gangguan pengaruh posisional seperti mengetik. Misalnya ada orang sering mengetik begitu kan posisinya agak-agak miring agak apa namanya? Terangkat tangannya tuh jadi akan ada tekanan di nervus medianus atau mengemudi mobil atau membawa motor, tukang jahit. Terus adanya nutrition deficit sama traumatik. Terus faktor resikonya itu biasanya pada perempuan karena lorong terowongannya perempuan lebih sempit dibanding dari laki-laki. Jadi lebih kecil terowongannya perempuan daripada laki-laki. Makanya lebih berisiko perempuan usia di atas 30 tahun, obesitas, menopause, rheumatoid, gout, pekerjaan yang membutuhkan gerakan repetitif, pergelangan tangan, yang seperti tadi mengetik atau tukang jahit biasanya. Terus gejalanya itu nyeri pada daerah yang didistribusi oleh nervus medianus. Jadi yang didistribusi itu ada ibu jari, jari kedua, jari ketiga, dan setengah jari dari jari keempat. Kemudian kesulitan dalam menggerakkan ibu jari. Next. Nah, di sini ada pemeriksaannya untuk mendiagnosis CTS. Yang pertama flick test, bisa dilihat di sini flick test. Jadi flick test itu hiperglerasi dan nyeri akan berkurang bila dikibas-kibaskan. Jadi flick test itu cuma misalnya ada nyeri di di pergelangan tangan, kalau dikibas-kibaskan baru hilang rasa nyerinya. Nah, bisa jadi dia ada CTS-nya. Terus yang kedua paling tes, ya ini yang biasa dilakukan. Nah, bisa jadi lihat di sini bentuknya kayak bentuk salamam gimana begitu, tapi terbalik bagian dari belakangnya dari tangan yang baku ketemu. Nah, ditahan selama 30 sampai 60 detik. Bila ada rasa nyeri yang muncul, bisa jadi dia CTS. Terus yang kedua tinel test. Jadi ditumbuk bagian ligamentum carpal transversusnya. Bila nyeri ya positif CTS. Terus tourniquet test,
dilakukan ki pemasangan tensi. Jadi tahu semaji di mana dipasang tensi toh di lengan atas. Nah, ditahan ki selama 1 menit di atas tekanan sistoliknya. Jadi misalnya tekanan sistoliknya 120, jadi kita kasihkan ki tekanan 130 selama 1 menit. Nah, kalau ditahan ki begitu baru tiba-tiba ada muncul gejala, ya bisa jadi dia CTS. Terus waist extension atau reverse Planck test, di mana bentuknya itu kayak bentuk yang minta maaf begitu selama 60 detik. Next. Pemeriksaan selanjutnya ada pressure test, di mana ditekan ke bagian nervus medianusnya, terus dengan menggunakan ibu jari selama kurang dari 120 detik. Bila mana ditindis ke bagian nervus medianusnya dibawa misalnya kalau ditahan ke nervus medianusnya, dikasihkan ke kanan nervus medianusnya menggunakan ibu jari, terus ada rasa nyeri selama di bawah 120 detik, bisa jadi dia positif CTS. Terus lutein atau botol saing, jadi tangannya dilingkarkan di botol. Jadi tangannya dilingkarkan di botol, bila mana kan kalau pegang ke botol tidak ada tuh celah-celah dari anunya, dari pemegangannya. Nah, bila ada celah-celahnya bisa jadi dia positif, atau tidak, misalnya ada botol yang bisa dipegang full, tetapi orang yang terkena CTS itu tidak bisa pegang full botolnya, tidak bisa ketemu ibu jari sama ibu telunjuk jarinya. Terus pemeriksaan sensitivitas, di mana misalnya dikasihkan rasa nyeri di bagian telunjuk, terus 6 mm dari yang dikasihkan ki rasa nyeri, tidak ada rasa nyeri sama ki rasanya begitu. Nah, terus yang selanjutnya pemeriksaan fungsi otonom. Jadi saraf itu bisa juga berfungsi pengendalian untuk keluarkan keringat. Nah, kalau ada CTS bisa disebabkan tidak ada keringat karena kan yang ditahu tadi nervus medianus dan inervasi telapak tangan. Nah, kalau kering ke telapak tangan bisa jadi ada kerusakan pada nervus medianusnya. Next. Nah, tata laksananya itu kalau terlalu berlebihan, misalnya sering mengetik kan biasa ada rasa nyeri, diistirahatkan dulu tangannya. Tapi kalau masih nyeri dikasihkan obat antiinflamasi non steroid seperti apa biasa aku lupa. Terus bisa dikasihkan injeksi steroid, pemasangan bidai, kontrol cairan seperti diuretik, dikasihkan vitamin B6 dan fisioterapi. Tetapi kalau sudah dikasihkan terapi konservatif dan tidak memberikan perbaikan pada CTS, maka harus dilakukan operatif. Jadi bila mana ada gangguan sensorik berat atau atrofi otot tenar, bisa dilakukan beda open insection atau beda endoskopik. Next. Selanjutnya itu tarsal tunnel syndrome, SKD-nya 3A. Next. Next. Nah, kalau tadi CTS di pergelangan tangan, sekarang tarsal tunnel syndrome di bagian tarsal atau di pergelangan kaki. Nah, biasanya itu disebabkan kalau ada cedera atau struktur abnormal. Intinya tuh ada neuropati pada daerah nervus tibialis. Nah, definisinya sendiri kompresi neuropatif saraf tibialis posterior atau salah satu cabang yang berada dalam tarsal tunnel yang sering disebabkan oleh berbagai lesi seperti lipoma, varises, trauma, atau penyakit sistemik. Nah, etiologinya kalau ada cedera, misalnya cedera tulang tarsalnya di bagian situ, bisa sebabkan itu bekas-bekas anunya. Kan biasa kalau patah kayu ada situ tajam-tajamnya biasa. Nah, bisa jadi bagian tulang-tulang yang itunya yang bekas patahannya bisa sebabkan lesi pada nervusnya atau struktur abnormal di tarsal seperti ada pembesaran di tarsalnya, apakah ada tumor begitu yang menghalangi yang bisa kasihkan kompresi kepada nervus. Terus penyakit sistemik seperti diabetes atau artritis, terus ada tenosynovitis atau adanya infeksi ligamentumnya di situ. Terus gejalanya Moji sama tadi ada rasa nyeri, terus biasanya membarat pada malam hari karena kan tadi bisa penyebabnya cedera. Jadi rusak strukturnya maksudnya ada robekan di nervus
nervus tibialisnya. Nah, kenapa bisa pada malam hari? Karena sistem imun itu aktif-aktifnya sistem imun itu pada saat istirahat Ki. Nah, waktu istirahat itu malam hari. Nah, di situ mi bekerja sistem imunnya disarap, makanya ada rasa nyeri, terus adanya kesemutan dan baal pada daerah yang dipersarapi nervus tibialis. Next. Nah, pemeriksaannya itu bisa dilakukan Tinel-Sign, tapi beda tadi Tinel tesnya di CTS sama Tinel-Sign. Kalau di sini itu yang ditumbuk itu di daerah posterior malleolus medialis di perkusi atau ditumbuki. Ini pakai apa namanya palu-palu. Terus paling fenomena yaitu dilakukan distensia pada pelantar kaki, jari-jari kaki dan betis bagian medial. Terus manuver provokatif itu tumitnya digerakkan pelantar fleksi dan kaki diinervasi. Terus tumitnya di dorsofleksi eversi. Ini kata-katanya harus dihafal selama blok muskul, harus diketahui apa itu dorsofleksi, apa itu eversi, apa itu fleksi, dan begitu. Terus selanjutnya itu elektrodiagnostik test. Jadi kalau elektrodiagnostik test itu dikasihkan kayak listrik, tapi kayak kecil G dikasihkan ke daerah yang dipersarapin nervusnya. Nah, dites apakah ada apakah ada yang narasa bagian tersebut atau tidak ada. Jadi di sini melihat kondisi saraf sensorik maupun motoriknya dari bagian itu. Terus dilihat di situ ada nanti diagram-diagramnya kayak naik turun kayak EKG begitu. Terus MRI dilihat bagian tibialisnya apakah ada lesi atau tidak ada. Next. Next. Nah, tata laksananya itu yang pertama itu ditopang dengan arcus medialis plantar yang dapat menahan kaki pada posisi sedikit parus. Terus bisa juga kalau ada rasa nyerinya dikasihkan kompresi dingin selama 10-15 menit setiap 2-3 jam untuk mengurangi inflamasi dan nyeri. Bisa juga dikasihkan casting and bracing atau lakukan stretching dan straightening otot daerah kaki dan tumit. Bisa juga dikasihkan obat anti nyeri seperti paracetamol atau obat antiinflamasi non steroid. Nah, bila dikasihkan kita laksana yang tadi kusebutkan dan tidak ada perbaikan, ya ujung-ujungnya dilakukan lagi pembedahan. Next. Selanjutnya itu peroneal palsy. Next. Next. Nah, di sini peroneal palsy itu di situ harus ditahu lagi nervusnya, nervus apa yang sebabkan. Jadi dari namanya saja peroneal palsy berarti disebut ada cedera atau kelainan atau lesi di daerah nervus peroneal. Nah, definisinya dulu peroneal palsy itu neuropati yang disebabkan pada ekstremitas bawah yang menyebabkan kelemahan dorsofleksi, pergelangan kaki dan penurunnya kaki dan hilangnya sensasi pada daerah distribusi nervus peroneal. Nah, etiologinya itu bisa karena struktur anatomi atau bisa karena traksi atau dislokasi. Kan nervus perineal itu berada di dekatnya lutut toh. Jadi misalnya dislokasi ke lutut, nah bisa jadi kasihkan ke kompresi pada nervus peroneal. Terus kompresi adanya tekanan yang itu tadi aku maksud kalau ada dislokasi begitu, atau bisa jadi kayak dislokasi ki berotak cipi ki diantaranya nervus femur sama tibialis itu. Terus bisa karena trauma misalnya trauma kaput fibula. Trauma kaput fibula itu nanti kan ada kayak ujung-ujungnya itu kaput fibula yang tajam-tajam tuh bisa disebabkan lesi di situ di nervus peroneusnya. Terus bisa karena iskemik. Terus gejalanya itu sensasi kurang terganggu pada lateral tungkai bawah dan pergelangan kaki, terus penurunan dorsofleksi dan eversi kaki dan ekstensi jari kaki, gaya berjalan stop back kayak kepang-kepang, bagaimana gitu ke bahasa Indonesia yang pakai satu kaki jalan yang kayak tidak seimbang, inversi dan plantar fleksi normal, kelemahan otot peroneal dan tibialis anterior dan paresis pergelangan kaki karena kan ada lesinya jadi terganggu persarapannya kayak perjalanan sinyalnya gitu. Jadi paresis Next.
Jadi di sini teman-teman hubungkan. Nah, pemeriksaannya itu bisa dengan ultrasonografi, dilihat di daerah peronalnya apakah ada bengkak atau tidak ada, apakah ada kompresi dari soft tissue sekitar atau adanya cedera saraf karena fraktur dari tulang. Bisa juga dengan pencitraan CT untuk mengevaluasi tulang, dilihat apakah ada frakturnya dari tulang sekitarnya, MRI untuk melihat adanya lesi pada jaringan. Nah, tata laksananya bisa dengan perangkat dan pelantur bantu dan adaptif, maksudnya bisa dengan alat-alat yang bisa menyesuaikan dirinya kayak itu apa namanya, aku lupa ya apa namanya. Terus stimulus listrik, bisa dikasihkan stimulus listrik transkutan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Bisa dengan posisi anggota badan yang benar dengan alat dan peralatan pelindungan misalnya bidai atau ortosis, krioterapi dan pijat. Next. Nah, mungkin itu saja dari CTS. Selanjutnya, saya akan membawakan materi neurofibromatosis, di mana neurofibromatosis ini adalah SKDU2. Next. Jadi, neurofibromatosis ini adalah suatu kelainan genetik yang diturunkan secara autosomal dominan yang menyebabkan tumbuhnya tumor di sepanjang saraf yang juga dapat mengganggu perkembangan jaringan-jaringan non-saraf seperti tulang, jaringan lunak, dan kulit. Next. Acak, next. Nah, jadi neurofibromatosis itu dapat dibagi 3. Yang pertama, neurofibromatosis 1 atau disebut juga von Recklinghausen. Kemudian ada neurofibromatosis 2 atau disebut juga bilateral acoustic neurofibromatosis. Dan juga yang terakhir itu schwannomatosis. Neurofibromatosis ini dapat mengenai semua ras dan etnik, serta bisa mengenai laki dan perempuan. Nah, yang paling sering terjadi itu neurofibromatosis 1. Next slide. Jadi patofisiologinya itu pada NF ini terjadi mutasi pada gen yang berperan sebagai supresi pertumbuhan tumor pada sistem saraf, di mana pada neurofibromatosis 1 ini masalahnya itu terjadi pada gen 17q11.2 yang mengkode protein neurofibromin. Nah, neurofibromin itu perannya itu sebagai tumor suppressor. Jadi ketika terdapat mutasi pada neurofibromin ini, maka akan menyebabkan sel-sel berproliferasi secara berlebihan dan bertumbuh menjadi tumor. Next slide. Nah, karakteristik dari NF1 itu gejalanya biasanya muncul pada saat bayi. Kalau NF2 itu biasanya pada awal masa dewasa, dan kalau SCH itu biasa dewasa lebih dari 30 tahun. Kemudian masalah genetiknya pada NF1 itu terjadi pada kromosom 17, NF2 pada kromosom 22, dan SCH pada kromosom 22 dan SMART-CB1. Nah, untuk manifestasi klinisnya, yang NF1 yang pertama itu terdapat 6 atau lebih cafe allowed spot. Nah, cafe allowed spot ini tuh bercak kecoklatan. Kemudian terdapat freckling di bawah ketiak dan daerah lipatan kulit seperti selangkangan. Kemudian beberapa neurofibromatosis atau tumor padat di bawah atau menggantung pada kulit. Kemudian yang keempat ada Lis nodul atau terdapat tumor kecil pada iris mata. Kemudian yang kelima ada displasia tulang, riwayat keluarga menderita neurofibromatosis. Kemudian untuk NF2 manifestasi kliniknya itu yang pertama ditandai dengan beberapa tumor pada lesi pada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, tumor yang tumbuh pada saraf pendengaran. Nah, sehingga itu dia bisa menyebabkan gangguan pendengaran tinnitus atau gangguan keseimbangan. Kalau SCH itu seringnya asimptomatik dan dapat timbul nyeri, tenderness, dan parestesia jika tumornya itu besar. Nah, di sepertiga pasien itu melaporkan gejalanya baru muncul pada dekade kedua atau dekade ketiga. Nah, untuk diagnosisnya pada NF1 itu dia terdapat 2 atau lebih gejala di bawah. Yang pertama itu makula cafe outlet spot atau lebih dengan diameter 5 mm pada pasien prapubertas dan 15 mm pada pasien postpubertas. Next slide dulu aja. Nah, kemudian yang kedua itu dia bila terdapat
neurofibroma 2 atau lebih tipe apa saja, atau satu neurofibroma atau plexiform. Kemudian terdapat bintik-bintik freckling pada aksila atau regio inguinalis. Kemudian yang ketiga, glioma opticus atau terdapat 2 atau lebih nodul lis. Kemudian yang keempat, lesi tulang khusus seperti displasia sphenoid atau penipisan korteks tulang panjang dengan atau tanpa pseudoartrosis. Dan yang terakhir itu terdapat kerabat keluarga dekat dengan penderita NF1. Kembali slide dulu, Cak. Nah, kalau pada NF2 itu bila terdapat schwannoma vestibular bilateral atau riwayat keluarga neurofibromatosis atau schwannomas vestibular unilateral atau 2 dari meningoma glioma. Kemudian untuk diagnosis molekular SCH itu yang pertama 2 atau lebih schwannoma atau meningoma dan studi genetik setidaknya 2 tumor menunjukkan hilangnya heterozygositas pada kromosom 22 dan mutasi NF2. Kemudian adanya mutasi, next slide Aca. Aca, next slide. SMART CB1 terkait schwannomatosis. Nah, kemudian ada satu schwannoma atau meningoma dan patogen germ lain pada mutasi SMART CB. Untuk diagnosa klinisnya itu yang pertama 2 atau lebih schwannoma non intradermal, di mana satu dengan konfirmasi patologis dan tidak adanya schwannoma vestibular dengan MRI irisan tipis. Kemudian yang kedua, satu schwannoma atau meningoma dan hubungan tingkat pertama yang terkena. Kemudian suspek jika 2 atau lebih schwannoma non intradermal tanpa konfirmasi patologi dan nyeri kronis yang terkait dengan tumor. Next. Selanjutnya kita masuk ke distrofi. Ini SKDI 1. Kemudian lanjut. Next slide, Cak. Nah, pertama kita bahas dulu Duchenne muscular dystrophy sama Becker muscular dystrophy. Jadi dua-duanya ini sama-sama terdapat gangguan genetik mutasi pada protein dystrophin. Nah, kalau pada Duchenne ini gangguan genetiknya itu ada hilangnya dystrophin. Sedangkan pada Becker itu gangguan mutasinya itu dystrophin yang terbentuk itu tidak sempurna. Sehingga Duchenne itu lebih parah karena dia tidak ada dystrophinnya. Dan gejalanya itu biasanya muncul pada usia 5 tahun. Kalau Becker itu dia kan masih punya dystrophin. Nah, walau tidak sempurna. Sehingga dia tuh lebih ringan daripada Duchenne dan gejalanya biasa muncul dari umur 10-20 tahun. Selanjutnya, Cak. Kalau pada keadaan normal itu, protein dystrophin itu akan menghubungkan intraselular aktin dengan dystrophy associated protein complex yang mana merupakan sekelompok membran dan sitoplasma sel protein yang melekat pada matriks ekstraseluler di sekitar sel otot. Nah, karena ada hubungan tadi itu menyebabkan sarkolema atau membran sel otot itu menjadi stabil. Next slide aja. Next. Nah, kalau dia tuh tidak terdapat dystrophin protein, maka sarkolema ini akan menjadi tidak stabil. Sehingga lama-kelamaan, protein yang ada di dalam sel seperti kreatin kinasa atau CK mulai melarikan diri dari kerusakan sel dan kalsium itu mulai memasuki sel, sehingga menyebabkan terjadinya kematian otot. Nah, dalam jangka panjang, otot-otot ini akan mengalami atrofi dan disusupi oleh jaringan lemak dan fibrotik yang membuat otot menjadi sangat lemah. Next slide. Untuk manifestasi klinik Duchenne muscular dystrophy itu yang pertama hampir selalu terjadi pada laki-laki karena diturunkan secara X-linked resesif. Kenapa bisa terjadi banyak pada laki-laki? Karena laki-laki itu kan punyanya satu kromosom X saja. Jadi bila terdapat kerusakan pada dystrophinnya tuh, maka dia tuh enggak punya sumber dystrophin lainnya. Nah, kalau perempuan kan dia XX, ada 2. Kalau dia ada kerusakan dystrophin pada salah satunya, dia masih punya satu sumber dystrophin lainnya. Kemudian yang kedua itu terjadi perlahan-lahan dari masa kanak-kanak dan sangat progresif. Kemudian yang ketiga, kelemahan otot. Dan yang keempat, waddling gait. Nah, waddling gait itu dia gaya berjalannya terombang-ambing kanan-kiri karena dia lemah ototnya. Kemudian yang Gower maneuver itu seperti ada di gambar, dilihat. Dia tuh kayak untuk bangun dari posisi tiduran itu dia sangat susah. Jadi dia jadikan tangannya itu sebagai topangan karena otot bagian bawahnya itu lemah. Kemudian juga pada pemeriksaan laboratorium itu didapatkan peningkatan enzim CK. Next slide. Tadi Kak, Iya. bisa diulang dari waddling otot Kak.
Enggak terlalu kedengaran jelas tuh, Kak. Oh iya. Jadi waddling gait itu dia gaya berjalannya terombang-ambing ke kanan ke kiri karena ototnya itu lemah. Kemudian yang selanjutnya Gower maneuver. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Dia tuh untuk bangun dari posisi tiduran, dia tuh menjadikan tangannya tuh sebagai topangan. Kenapa? Karena otot bagian bawahnya itu lemah. Kemudian sering terjatuh waktu berjalan dan serta pada pemeriksaan laboratorium itu didapatkan peningkatan enzim CK tadi. Ya, lanjut next slide. Untuk manifestasi klinik Becker muscular dystrophy ini sama dengan Duchenne, cuma versi ringannya. Jadi dia tuh kelemahan otot proksimal dan ekstremitas bawah terjadi duluan. Kemudian onsetnya tuh muncul dari usia 5-15 tahun atau bahkan di dekade ketiga atau keempat. Kemudian pasiennya tuh bisa bertahan sampai dekade keempat atau kelima dan juga ditemukan juga peningkatan enzim CK. Next. Selanjutnya myotonic dystrophy. Myotonic dystrophy ini ada dua. Yang pertama myotonic dystrophy tipe 1 dan yang kedua itu myotonic dystrophy tipe 2. Kalau myotonic dystrophy tipe 1 atau dikenal dengan Steiner's disease itu kelainan genetiknya itu terdapat pada kromosom 19, di mana itu dia tuh terjadi pengulangan trinucleotide C3 atau sitosin timin guanin. Jadi pada gennya itu muncul terus C3 secara berulang-ulang. Nah, kalau tipe 1 itu dapat ditemui pada bayi yang baru lahir, di mana sejak lahir itu sudah muncul gejala-gejala di mana bayi itu terlalu lemah bahkan untuk bernafas. Dan yang kedua itu dia ditemui juga pada orang dewasa, di mana kelemahan ototnya itu muncul di kemudian hari dan yang paling terpengaruh itu bagian otot wajah. Seperti lesung pipi dan otot matanya itu terkulai. Serta otot tangan bagian distal dan otot bagian bawah kaki. Next slide. Kemudian myotonic dystrophy tipe 2 itu gen yang bermasalah pada tipe ini terdapat pada kromosom 3. Di sini itu terjadi pengulangan tetranucleotide CCTG, sitosin, timin, guanin. Jadi pada gennya itu muncul terus CCTG berulang kali. Nah, tipe 2 itu hanya ditemui pada orang dewasa. Biasanya itu lebih ringan dan kebanyakan itu hanya mempengaruhi otot proksimal paha dan pinggul yang menyebabkan kesusahan naik tangga atau berdiri dari posisi duduk. Biasanya itu juga mempengaruhi bahu dan siku yang menyebabkan susah mengangkat benda. Next slide. Selanjutnya myopathy, ini SKDI 1. Next. Nah, myopathy ini adalah gangguan dengan perubahan struktural atau gangguan fungsional otot. Ada inflammatory myopathy itu yang terdiri dari polymyositis, dermatomyositis, dan inclusion body myositis. Kalau congenital myopathy itu terdiri dari central core disease, nemalin myopathy, sama mitotubular. Next. Next slide. Nah, kalau pada polymyositis itu muncul sejak lebih dari 18 tahun. Dermatomyositis itu dapat ditemukan pada anak-anak dan dewasa. Kalau inclusion body myositis itu ditemukan pada yang lebih dari 50 tahun. Kemudian riwayat keluarga backslide dulu, Cak. Kemudian riwayat keluarga pada polymyositis itu tidak berpengaruh, serta pada dermatomyositis juga tidak. Kalau pada inclusion body myositis itu beberapa kasus. Kemudian rash itu pada dermatomyositis itu terdapat, sedangkan polymyositis dan inclusion body itu tidak terdapat. Kemudian untuk malignansi itu terdapat pada polymyositis dan dermatomyositis. Kemudian untuk virus itu bisa terjadi pada polymyositis dan inclusion body. Kemudian karena obat itu bisa terjadi polymyositis dan dermatomyositis. Serta parasit dan bakteri itu bisa terjadi polymyositis dan inclusion. Itu aja. Next. Next slide. Nah, untuk manifestasi kliniknya, dermatomyositis itu biasanya terjadi kelemahannya tuh kelemahan otot proksimal, kemudian itu simetris. Kemudian ada juga khasnya itu heliotrope rash, atau bisa dilihat pada gambar, itu terdapat ruam berwarna ungu kemerahan pada
kelopak mata atas yang disertai juga pembengkakan. Kemudian pada inclusion body myositis itu biasanya kelemahan ototnya yang pada distal, kemudian dia asimetris dan tidak nyeri. Kalau polymyositis itu biasanya nyeri otot dan kaku. Kelemahan otot itu khususnya pada daerah abdomen, bahu, lengan atas, dan panggul. Next. Kemudian central core disease. Ini merupakan penyakit autosomal dominan, di mana manifestasi kliniknya itu penurunan gerak janin, kemudian hipotonia atau massa ototnya itu berkurang, kemudian dia terjadi keterlambatan perkembangan motorik, dan di akhir masa kanak-kanak itu biasanya kesulitan menaiki tangga dan berlari. Kemudian dia skoliosis, kemudian bisa juga terjadi pes kafus, CTEV, dan CDH. Next slide. Nah, pada nemalin miopati ini adalah kelainan neuromuskular bawaan dengan banyak gejala yang dapat terjadi, seperti kelemahan otot, hipoventilasi, gangguan kemampuan bicara. Biasanya ada pada bayi atau anak-anak dengan keterlambatan perkembangan motorik. Kelemahan lebih parah pada otot proksimal, kemudian kelemahan otot tenggorokan sehingga dia tuh kesulitan untuk menelan. Next slide. Next slide. Nah, kemudian selanjutnya sentronuklear atau mitotubular miopati. Biasanya ini ditemukan pada bayi yang baru lahir, itu ditemukan hipotonia parah dan kelemahan saat lahir. Kemudian ketika dia bayi menuju anak-anak, itu ditemukan keterlambatan perkembangan motorik, kemudian kesulitan untuk berlari dan menaiki tangga. Gejala khasnya itu oftalmoplegia eksternal progresif dengan ptosis, atau artinya tuh dia terdapat kelemahan mata. Kemudian gejala tipikalnya itu marfanoid, kemudian tubuh langsing, wajah panjang, dan pes kafus. Next slide. Neuropati, SKDI 1. Nah, neuropati ini merupakan gangguan fungsi atau perubahan patologik pada sistem saraf, di mana neuropati ini dapat mengenai saraf sensorik, motorik, otonom, maupun campuran. Prevalensi dari neuropati itu 2-8%. Next. Nah, kalau berdasarkan etiologi itu ada 5. Yang pertama, idiopatik inflammatory neuropati atau itu disebabkan oleh GBS. Kemudian chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Kemudian yang kedua, vasculitis neuropati. Itu disebabkan oleh polyarteritis nodosa, rheumatoid arthritis, serta SLE. Kemudian yang ketiga, disebabkan karena neuropati yang disebabkan oleh obat dan toksik. Yang pertama itu obat Dapsone, itu obat-obat lepra, kemudian isoniazid itu obat TB, pyridoxine, phenytoin, kemudian ada vincristin dan hitkalazin. Kemudian yang kedua bisa karena alkohol dan juga toksin. Toksin seperti organofosfat, arsenik, timbal, talium, dan emas. Kemudian yang keempat, idiopatik neuropati karena idiopatik inflamatori. Diabetes, hipotiroid, akromegali, kemudian uremia, liver disease, defisiensi B1 atau B12. Kemudian neuropati karena infeksi dan granulomatous itu AIDS, leprosis, sarkoidosis. Next slide. Nah, untuk manifestasi kliniknya, kalau gangguan sensorik itu dia rasa kaku dan dingin, kemudian gatal dan kebas, kemudian nyeri seperti disusuk jarum, dan rasa terbakar, rasa berjalan di atas kapas, serta rasa tersandung saat berjalan. Untuk gangguan motorik itu dia sulit memutar kunci, sulit membuka kancing baju, gangguan gerakan tangkas, foot drop, dan wrist drop. Itu kayak begini dia kayak jatuh di tangannya. Kemudian gangguan otonom, diare, konstipasi, mual, muntah. Next. Nah, kalau neuropati motorik itu contohnya Guillain-Barré syndrome, dipterik neuropati, neuropati karena Dapsone, kemudian porfiria, dan multifocal motor neuropati. Untuk neuropati sensorik itu karena toksisitas obat, pyridoxine, kemudian autoimmune syndrome, infeksi, HIV, defisiensi vitamin E, serta bawaan karena beta lipoproteinemia. Next. Saya kembalikan ke PJ-nya.
Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang telah memberikan ilmunya. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita tutup, kami memberikan kesempatan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Nah, tapi untuk kali ini hanya ada 2 slot yang kita berikan. Nah, langsung saja saya persilakan kepada Maharani. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin bertanya. TBK pertanyaan saya itu tentang penderita spina bifida. Tadi yang dijelaskan itu spina bifida itu kan penyakit cacat lahir pada bayi yang baru lahir. Jadi untuk bayi yang menderita spina bifida ini, apakah hidupnya itu bisa bertahan dalam waktu yang lama? Dan untuk penderita ini apakah bisa disembuhkan, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih Maharani. Untuk Kak Vira mungkin ini langsung dijawab atau mau ditampung dulu, Kak? Tampung dulu, Cak. Iya, Kak. Baik, langsung saja. Selanjutnya saya persilahkan kepada Alfiah Mawadah. TBK izin bertanya tentang yang penyakit neurofibromatosis tadi, Kak. Bisa jelaskan ulang yang tentang patofisiologinya, Kak, sama untuk neurofibromatosis 1 itu dia dipengaruhi oleh gen apa tadi, Kak? Kak? Oke, terima kasih, Dek. Baik, langsung saja mungkin ada yang mau jawab. Juwita, Tabe. Aku dulu, Cak. Ke slide-ku dulu. Aku iya. dulu. Iya, Acak bisa mungkin slide Acak dulu, ke Cak. slide neurofibromatosis, Tabe. Oke. Yang pato, Cak. Yang pato. Nah, pada NF ini itu terjadi mutasi pada gen yang berperan sebagai supresi pertumbuhan tumor pada sistem saraf. Nah, kalau NF1 ini masalahnya itu terjadi pada gen kromosom 17. Kemudian kalau coba next slide dulu, Cak. Nah, kalau NF2 itu pada kromosom 22, kalau SCH itu kromosom 22 ditambah SMART CB1. Nah, kembali ke pato, Cak. Nah, kalau gennya itu dia mengkode namanya protein neurofibromin. Nah, neurofibromin ini itu perannya itu sebagai tumor supresor. Jadi, kalau dia terdapat mutasi pada neurofibrominnya ini, maka dia tuh akan menyebabkan sel-sel saraf itu berproliferasi secara berlebihan, sehingga dia tuh malah akan bertumbuh jadi tumor. Itu jawaban. Kembalikan ke Ocha. Baik, terima kasih Juju. Bagaimana Alfiah Mawadah? Bisa jadi tangkap? TBK, iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih, Dek. Selanjutnya, pertanyaan dari Maharani, mungkin silahkan, Kak Vira. Oke, koreksi Kak. Nah, kalau salah mungkin. Jadi itu spina bifida, setahu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diminimalisir melalui operasi. Terus penanganan awalnya itu penutupan defek pada kulit. Ini dilakukan jika pasien memiliki prognosis yang baik, dilaksanakan dalam 4 jam setelah kelahiran. Terus penutupan defek pada kulit itu teknik operasi dan kayaknya nggak bisa Kak jelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana penata laksana operasinya, karena kan ini bukan ranah tak sebagai dokter umum, ini ranahnya dokter spesialis. Habis itu karena kan ini spina bifida, defek kelainan kongenital kita berarti dari lahir terus terjadinya itu di trimester awal, tepatnya di minggu ketiga atau keempat, karena pembentukan spinal cord di situ jadi pencegahannya itu dengan konsumsi, makanya itu ibu hamil selalu disuruh untuk konsumsi asam folat, karena 70% spina bifida dapat dicegah dengan multivitamin dari 400 mikrogram asam folat setiap hari
setiap hari. Makanannya itu berupa produk biji-bijian, makanan yang diperkaya dengan sayuran hijau, kacang kering, jeruk, ataupun bisa diganti dengan jus jeruk. Mungkin dari saya itu. Oke, bagaimana tadi mau bertanya Maharani? Sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Tadi Kak, sudah Kak. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Oke, Ya, terima sama-sama. kasih untuk Maharani dan juga Alfia Mawada yang sudah bertanya. Jadi seperti biasa selanjutnya kita ke pengumuman peserta teraktif. Mungkin Aca. Kenapa saya selalu bagian ini? Oke, peserta teraktif di Jeng manual, Ca. Oke, kita jenjang manual dulu. Ayo teman-teman, deg-degan. Siapakah peserta teraktif untuk Sito kali ini, guys? Kita spotlight dulu ya, guys. Yeay, siapa nih? Maharani. Selamat Maharani. Kamu adalah peserta teraktif untuk Sito Selamat kali ini. Maharani. Ayo tepuk tangan dulu, guys. Maharani, Ini ada silakan. kelompokku loh, guys. Oh, iya kah? Aduh, tidak ada beda kelompokku, Mbak. Ya, Maharani hubungi Vale Rosa dikasih nomor atau apa gitu yang supaya bisa dikirimkan hadiahnya. Terima kasih banyak Kak. Oke. Selanjutnya kita foto dulu, Di. Mungkin untuk kakak-kakak masih ada yang ingin disampaikan? Oh iya, jadi nanti masih ada lagi Sito nah untuk malam Senin lanjutan dari materi muskuloskeletal karena memang banyak sekali, guys. Jadi nanti itu part 3-nya di malam Senin. Oke, yang lain mungkin bisa on cam, kita foto dulu, guys. Semangat. Ayo on cam, guys. Aca, on cam, Ca. Aduh, saya sedang tidak siap on cam ya guys ya. Oh, baik, Langsung baik. SS nih. Lagi mabuk perjalanan, Aca, Oca. Oke. Vertigo. GWS, Ca. Oke, guys. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, aduh. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa join nanti Sito. Terima kasih guys. Selamat beristirahat. Makasih semuanya. Jangan lupa join hari Senin. Malam Senin, Ding. Malam Senin. Jangan lupa absen. KBK, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.